stigmanya IGD itu supaya nggak minta rujukan ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau malas bikin rujukan atau nggak mau ribet, udah ke IGD aja. Padahal sebenarnya sesuai fungsi IGD itu untuk kasus-kasus gawat darurat. Seringkali ya memang kasus-kasus seperti biasanya anak ya, yang misalnya anak demam gitu, lalu orang tua panik gitu ya, langsung dibawa ke IGD. Nah itu seharusnya bisa ke poliklinik dulu. Beda halnya kalau sudah kejang gitu ya, demam sampai kejang itu memang kasus-kasus gawat darurat sih. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita Ari dalam program wawancara khusus bersama dengan BPJS Kesehatan Jakarta Barat. Hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa saya, yakni Ibu Purwati. Beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan. Kita akan ngobrol terkait seputar IGD dan untuk siapa. Saya menyapa dulu ya. Halo Ibu Upi. Halo Mbak Jo. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir di sini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Kembali hadir untuk yang kesekian kalinya gitu ya Bu. Baik Bu Upi, sebelum kita masuk lebih jauh ya Bu ya, mungkin banyak masyarakat, banyak teman-teman di luar sana juga yang belum paham secara menyeluruh terkait sebenarnya fungsi dari IGD itu apa aja di satu rumah sakit. Jadi menurut Ibu tuh IGD di satu rumah sakit itu fungsinya apa aja sih Bu? Karena kan suka tiba-tiba masyarakat tuh datang ujuk-ujuk langsung ke IGD gitu. Gimana Ibu? Silahkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Jo. IGD itu instalasi gawat darurat, atau beberapa rumah sakit ada yang UGD, unit gawat darurat. Sebenarnya itu adalah bagian dari rumah sakit untuk menangani kasus-kasus pasien yang memang kritis gitu ya, yang bukan kritis dalam arti segera membutuhkan pelayanan kesehatan. Biasanya yang datang ke sana kayak serangan jantung atau stroke, atau pasien misalnya kecelakaan, pendarahan, pingsan tanpa diketahui sebabnya, itu tidak ke poliklinik tapi langsung mengakses IGD. Bisa langsung ke IGD langsung gitu ke ya, IGD. Bu ya. Baik. Untuk mendapatkan pemeriksaan. Ketika pasien datang ke IGD, itu di pintu depan sudah langsung nanti ada petugas dokter ataupun perawat yang melakukan triase namanya. Jadi nanti akan diperiksa tanda-tanda vital, lalu kriteria-kriteria IGD sesuai dengan regulasi gitu. Nanti akan ditentukan apakah pasien tersebut masuk ke kriteria triase merah, triase kuning, atau triase hijau. Gitu Bu. Ya. Itu dari tingkat ke gawat daruratannya. Kalau triase merah itu langsung ditangani meskipun dia datangnya paling belakang, tapi kalau ada triase merah akan didahulukan oleh dokter ataupun petugas medis yang ada di IGD untuk penanganan pasien triase merah. Untuk triase kuning itu bisa menunggu mungkin gawat darurat, tapi tidak perlu langsung diberikan penanganan, mungkin bisa distabilisasi terlebih dahulu atau diperiksa laboratorium dan lain-lain. Nah, kalau triase hijau itu biasanya dia kondisinya stabil dan sebenarnya bukan kasus gawat darurat. Oh, baik. Jadi ketika sudah stabil, petugas akan mengedukasi pasien triase hijau ini untuk ke poliklinik. Jika punya rujukan bisa mendaftar ke poliklinik dengan BPJS, tapi kalau tidak akan diarahkan untuk berobat dulu ke FKTP. Baik Ibu, tadi kan Ibu udah senggol sedikit nih ya. Kondisi triasenya itu kan IGD itu kan ditentukan dari kondisi triasenya di si pasien tersebut gitu kan ya Bu ya. Tapi di masyarakat tuh kan frame-nya di masyarakat tuh menganggap bahwa IGD itu adalah tempat paling cepat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang kita mau gitu ya Bu. Nah, sebenarnya nih Bu, biar kita semua nggak bingung, biar masyarakat nggak bingung, sebenarnya dalam kondisi darurat yang seperti apa sih Bu yang kita tuh boleh ke IGD gitu Bu. Jadi biar nggak ngerepotin orang-orang di IGD juga kan. Gimana Bu? Ya, jadi kalau IGD itu khususnya untuk menangani ada 5 kriteria ya. Jadi kriteria IGD itu yang pertama dia membahayakan nyawa.
ya, membahayakan nyawa. Jadi kalau tidak langsung ditangani dia bisa menyebabkan kecacatan seperti stroke ya. Kalau stroke gak ditangani segera dia bisa kehilangan fungsi anggota tubuhnya, atau pendarahan misalnya habis kecelakaan ataupun misalnya kondisi keguguran gitu ya, itu juga harus masuk ke IGD. Yang membahayakan nyawa membahayakan nyawa atau misalnya kehilangan kesadaran tanpa diketahui. Itu kan bisa banyak sebab ya, sehingga butuh langsung penanganan segera seperti itu. Baik Bu, kalau misalnya di lapangan nih Bu, banyak kan kesalahpahaman yang terjadi nih Bu, yang paling sering terjadi pada masyarakat terkait penggunaan IGD itu yang dialami oleh teman-teman mungkin BPJS Kesehatan segala itu kayak apa tuh Bu misalnya? Ya, memang masyarakat ini stigmanya IGD itu supaya nggak minta rujukan ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau malas bikin rujukan atau nggak mau ribet, udah ke IGD aja. Padahal sebenarnya sesuai fungsi IGD itu untuk kasus-kasus gawat darurat. Seringkali ya memang kasus-kasus seperti biasanya anak ya, yang misalnya anak demam gitu, lalu orang tua panik gitu ya, langsung dibawa ke IGD. Nah itu seharusnya bisa ke poliklinik dulu gitu ya, karena demam itu kan bukan kasus gawat darurat. Beda halnya kalau sudah kejang gitu ya. Demam sampai kejang itu memang kasus-kasus gawat darurat, sehingga harus ditangani secara cepat. Lalu untuk misalnya diare gitu ya, baru diare 1 hari langsung ke IGD gitu, padahal seharusnya itu merupakan kasus bahkan kasus di non spesialistik gitu, di FKTP oleh dokter umum, ditangani terlebih dahulu. Beda kasusnya kalau keracunan kayak yang kemarin marak, keracunan massal gitu ya, memang ada sebab sehingga langsung ada reaksi, itu merupakan kasus gawat darurat karena harus ditangani segera. Baik. Jadi nggak semua kondisi itu harus dibawa ke IGD secara langsung, betul. Gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, kalau misalnya alur pelayanan IGD untuk para peserta JKN itu seperti apa ya Bu ya? Ya kalau kasus alur IGD itu nggak perlu rujukan dan nggak perlu ngantri. Jadi ketika memang tadi sudah kasusnya gawat darurat, langsung aja, karena aksesnya pun kalau di rumah sakit dia paling depan, pintu terdepan. Jadi peserta yang dibawa melalui ambulans ataupun melalui kendaraan pribadi itu langsung turun di depan IGD dan ditangani oleh tenaga medis. Ya, baik Bu, gini Bu, kadang kan kesalahpahaman di masyarakat ya Bu ya, kayak tadi Ibu udah cerita, ambil contoh, biasanya ini para ibu nih, terjadi pada para ibu yang punya anak kecil ya, balita gitu ya, yang merasa bahwa aduh anakku kenapa nih gitu kan, panik, tiba-tiba harus dibawa tanpa FKTP, mereka langsung membawanya ke IGD. Nah, padahal menurut dari pemeriksaan triase tadi ini belum kondisi darurat. Nah, sebenarnya status darurat dalam JKN itu kayak gimana sih Bu? Memutuskan kondisi darurat untuk seseorang itu adalah iya atau tidak gawat darurat itu seperti apa sebenarnya? Dan siapa sebenarnya yang bisa memutuskan itu? Ya, yang memutuskan adalah dokter umum yang ada di IGD tersebut. Oh baik Ibu. Jadi petugas medis yang ada di IGD itu sudah mendapatkan pelatihan. Jadi dia sudah bisa mengidentifikasi pasien-pasien yang memang kasus gawat darurat atau tidak. Nah, penentuan kriterianya itu sesuai juga dengan Permenkes 47 tahun 2018. Udah ditentuin ya Bu ya, ada peraturannya ya. Bukan dari BPJS tapi memang dari peraturan Menteri tadi, Kesehatan. Di antaranya yang tadi pertama adalah mengancam nyawa atau membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini berlaku untuk semua umur ya Bu ya? Berlaku untuk semua umur dan semua jaminan, nggak cuman jaminan BPJS aja. Jadi untuk pasien umum pun juga berlaku sama gitu. Lalu yang kedua, gangguan jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. Tadi misalnya sesak nafas, lalu tersumbatnya jalan nafas. Misalnya anak kecil masukin penghapus gitu ya ke terus nggak bisa nafas atau tersedak gitu ya. Itu bisa langsung mengakses IGD.
Lalu penurunan kesadaran, misalnya pingsan mendadak, tidak responsif. Pingsan karena bisa disebabkan banyak hal, sehingga penanganan pertama yang paling cepat itu di IGD. Selanjutnya gangguan hemodinamik, jadi ada gangguan aliran darah. Misalnya pasien yang jatuh atau kecelakaan, cedera, pendarahan, patah tulang dan lain-lain, itu juga penanganan pertamanya di IGD. Langsung IGD. Oke. Ya kalau nunggu di FKTP dulu, waduh gimana Ibu? Baik Ibu, pengen denger sih Bu tantangannya dari mungkin BPJS ataupun petugas yang ada di IGD ketika masyarakat banyak yang mungkin kurang paham atau panik tadi, tiba-tiba membawa keluarganya ke IGD padahal itu bukan kondisi darurat. Pernah kayak gitu nggak sih Bu? Awal-awal masih banyak, tapi seiring dengan maraknya edukasi di medsos ya, sekarang kan kita kalau lihat medsos, TikTok ataupun Instagram, banyak juga fasilitas kesehatan yang memberikan edukasi, mana yang ke poliklinik, mana yang ke IGD, sehingga masyarakat sudah mulai memfilter sendiri nih, mana kasus-kasus yang memang bisa langsung ke IGD dan mana yang memang butuh ke poliklinik gitu. Jadi kita sih butuh bantuan juga dari medsos ya, dari seluruh masyarakat untuk mengedukasi supaya tidak terjadi hambatan dari pelayanan. Karena kalau dia ke IGD sedangkan kasusnya tidak gawat darurat, itu menjadi tidak dijamin oleh JKN, sehingga peserta harus bayar sendiri, kan sayang ya. Jadi kalau sesuai dengan aturan, kasus-kasus non emergency itu ke poliklinik atau ke FKTP terlebih dahulu, itu pasti dijamin JKN. Oh baik. Nah jadi sebenarnya kuncinya adalah kalau mau dijamin dijamin oleh BPJS Kesehatan tadi ya sesuai dengan alur gitu sih Bu ya. Betul. Oke. Tapi ketika Ibu menghadapi masalah itu, kira-kira mengatasinya gimana? Memberikan penjelasan ke pasiennya sampai mereka jangan sampai merasa tersinggung dong ya. Karena kondisi udah panik gitu. Itu gimana Bu? Pernah punya pengalaman gitu nggak Bu? Iya, pasti yang pertama dari sisi medis dulu. Petugas kesehatan akan mengedukasi kepada pasien. Pertama menenangkan dulu nih kondisi-kondisi yang memang tadinya panik gitu ya, menurut emergensi, menurut keluarga padahal tidak emergensi. Jadi petugas kesehatan akan menenangkan dan setelah tenang dia akan mengedukasi bahwa kasusnya bukan emergensi. Nanti bisa dibantu juga oleh tadi BPJS 1, BPJS siap membantu yang ada di rumah sakit. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, nanti BPJS 1 akan membantu untuk menjelaskan terkait dengan kondisi dan juga penjaminan dari gawat darurat. Dan juga alurnya tadi gitu ya Bu, sehingga mereka juga merasa bahwa ternyata harus kesini dulu ya gitu ya Bu ya. Oke baik Ibu, terima kasih sekali untuk segala penjelasannya. Mungkin Ibu ada pesan untuk semua masyarakat di rumah terkait dari BPJS Kesehatan ini, silakan Ibu. Ya baik, bagi Bapak Ibu peserta JKN, silahkan apabila ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kriteria gawat darurat, itu bisa mengakses media sosial di BPJS Kesehatan. Itu juga ada terkait kriteria gawat darurat ya. Kami menyarankan agar Bapak Ibu mengikuti alur pelayanan kesehatan yang sudah ada sehingga tidak terjadi hambatan dan juga kendala dalam pelayanan kesehatan. Mungkin itu. Baik Ibu Upi, terima kasih banyak untuk semua informasi yang sangat informatif, menenangkan dan juga memberikan pencerahan buat kita semua ya Bu ya. Baik, dan untuk Sobat PK dan juga teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyimak kami berdua, dan semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Upi sepanjang tadi dapat membantu kita semua lebih memahami alur dan juga fungsi dari IGD. Saya dengan Joanita Ari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.